Poso, sebuah kota kecil di Sulawesi, berubah menjadi ladang pembantaian. Bukan dalam film, bukan dalam cerita fiksi, ini terjadi nyata. Setiap malam yang ada hanya jeritan kematian, pembakaran rumah, dan tangisan ketakutan. Api menyala di banyak sudut kota, asapnya menutup langit, menelan harapan. Manusia berlari menyelamatkan nyawa, tidak tahu kawan atau lawan. Mayat-mayat ditemukan di jalanan, di kebun, bahkan mengapung di sungai. Tidak ada garis depan yang jelas, tidak ada medan tempur yang resmi. Yang ada hanyalah warga sipil melawan warga sipil, tetangga melawan tetangga. Poso kemudian dikenal luas sebagai panggung perang agama, Islam melawan Kristen. Namun, apakah label sesederhana itu mampu menjelaskan luka yang begitu dalam? Sebelum tahun 1998, Poso adalah potret kerukunan. Muslim dan Kristen hidup berdampingan dalam harmoni, berbagi dalam suka dan duka. Tidak ada catatan sejarah mengenai perang agama besar di wilayah ini. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Konflik ini berakar dari masalah yang lebih rumit, sosial, ekonomi, dan politik lokal. Perubahan demografi akibat transmigrasi dan perantau ekonomi menciptakan kecemburuan sosial. Perebutan sumber daya ekonomi seperti kebun kakao menjadi lahan sengketa. Puncaknya, perebutan jabatan bupati yang memanaskan situasi politik hingga ke akar rumput. Di saat yang sama, negara sedang lemah pasca reformasi, aparat keamanan seringkali lambat dan tidak efektif. Kondisi ini menjadi lahan subur bagi para provokator untuk menyulut api tahun-tahun 1998. Semuanya dimulai dari sebuah perkelahian antar pemuda pada malam Natal 24 Desember. Awalnya murni sebuah insiden kriminal biasa. Namun, insiden kecil ini digoreng dan dibumbui dengan isu agama oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Isu menyebar dari mulut ke mulut, membakar emosi. Kerusuhan pertama pun pecah, menandai awal dari mimpi buruk. Tahun-tahun 1999, api kerusuhan menjalar dari kota ke desa-desa di sekitarnya. Warga yang ketakutan mulai mengungsi, mencari perlindungan di antara kelompok yang seagama. Secara perlahan, wilayah Poso mulai terbelah secara fisik dan batin berdasarkan identitas agama. Tahun-tahun 2000, ini adalah fase paling berdarah. Penyerangan dari desa ke desa menjadi pemandangan mengerikan. Pembakaran massal rumah ibadat dan pemukiman terjadi silih berganti. Ratusan, bahkan ribuan, warga sipil tak berdosa menjadi korban pembunuhan brutal. Kekerasan mencapai level yang tak terbayangkan, tahun-tahun 2001. Konflik semakin rumit dengan masuknya kelompok-kelompok bersenjata dari luar Poso, seperti Laskar Jihad. Mereka datang dengan agenda sendiri, membuat konflik menjadi lebih terorganisir dan brutal. Di tengah situasi genting ini, pemerintah menginisiasi perjanjian Malino pada Desember tahun 2001. Para tokoh dari kedua belah pihak menandatangani kesepakatan damai. Kekerasan dalam skala besar pun mulai mereda. Namun, kedamaian belum sepenuhnya pulih. Dari tahun 2002 hingga tahun 2004, Poso memasuki era teror dan penembakan misterius. Meski perang terbuka telah berhenti, bom-bom rakitan masih meledak, menargetkan warga secara acak. Pemulihan dan rekonsiliasi berjalan lambat, diwarnai ketakutan dan kecurigaan, baru menunjukkan hasil signifikan sejak tahun 2005 ke atas. Lalu muncul pertanyaan besar, benarkah ada satu pihak yang paling dirugikan? Fakta di lapangan menunjukkan, kedua komunitas, Muslim dan Kristen, sama-sama menderita, keduanya adalah korban. Korban terbesar adalah warga sipil yang kehilangan keluarga, harta benda, dan masa depan. Agama, dalam tragedi ini, hanyalah simbol yang dieksploitasi. Ia dijadikan pemantik, tetapi bukan akar utama konflik. Akar sesungguhnya adalah ketidakadilan sosial, keserakahan politik, dan perebutan kuasa ekonomi yang dibungkus dengan jubah agama. Sejarah kelam ini harus selalu kita ingat, bukan untuk membuka luka lama, tetapi sebagai pelajaran yang sangat mahal. Agar tragedi kemanusiaan seperti di Poso tidak akan pernah terulang lagi, dimanapun di bumi pertiwi.